Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Ellen, Food Scientist, Be Kreatif. Di channel ini banyak sekali informasi seputar dunia pangan, dunia ampasi, dunia persusuan, mainan edukasi, dan dunia emak-emak. Jadi langsung aja subscribe dan follow Instagram Elmolan ya. Saat mulai empasi, biasanya nyumam tuh bingung. Kursi khusus empasi itu perlu nggak sih? Sebelum membeli produk kursi makan bayi, sebaiknya Bunda harus menanyakan kepada diri sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bunda pertimbangkan. Yuk kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah kursi makan ini sudah sesuai kebutuhan atau cuman keinginan belaka? Sebenarnya perbedaan kebutuhan dan keinginan itu bisa dilihat dari sifatnya. Kalau keinginan itu mengutamakan adanya kepuasan, sedangkan kebutuhan itu lebih mengutamakan fungsi dan sifat yang penting. Misalnya aja kebutuhan kursi makan bayi ini dipenuhi dengan tujuan agar si kecil aman dan nyaman dan terlindungi dari cedera. Keamanan dan keselamatan si kecil ini perlu jadi prioritas utama loh Bunda. Jadi jangan dipertaruhkan keamanan si kecil dengan membiarkannya duduk di sembarang kursi yang tidak dirancang untuk menunjang aktivitasnya. Meski mungkin nampaknya lebih mudah menyuapi atau memberi makan si kecil di atas ayunan, di bonci, atau di berbagai tempat yang biasa digunakan, resiko dan bahaya keamanannya tidak sepadan. Masuk ke pertanyaan kedua. Kapan sih kursi makan bayi ini diperlukan? Pada umumnya, kursi makan bayi ini diperlukan ketika bayi berusia 6 bulan atau ketika bayi sudah bisa duduk sendiri. Tapi ada juga beberapa bayi yang memulai makannya di usia 4 bulan seperti bayi Moana. Bayi Moananya Ria Ricis tuh loh. Bayi Moana di usia 4 bulan sudah mulai empasi karena memang sedang mengejar berat badan. Tentu hal ini tidak bisa sembarangan karena sudah ditentukan dokter spesialis anak. Nah, kalau Bunda gimana nih? Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing loh ya. Saya jadi penasaran nih, kalau si kecil umur berapa ya sekarang? Coba tulis Bun di kolom komentar. Masuk ke pertanyaan ketiga. Kursi makan bayi ini rencananya mau ditaruh di mana? Di rumah muat gak ya? Bunda kalau biasanya di rumah menyuapi si kecil di ruang makan atau di depan TV atau di ruang tamu atau sambil jalan-jalan? Coba deh tanyakan pada diri sendiri dan kebutuhan setiap orang beda-beda loh. Atau ada juga yang hidupnya nomaden atau pindah-pindah. Jadi perlu kursi makan yang bisa dilipat, bisa dibawa kemana-mana, bisa dibikin besar atau dibikin kecil, atau bisa dibuat lesehan, atau bisa duduk di atas kursi atau seperti booster seperti itu. Coba lihat kebutuhan Bunda itu yang seperti apa. Coba tulis di kolom komentar. Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan loh Bun, karena jika memang Bunda di rumah kondisi meja makannya memungkinkan untuk menambah satu kursi lagi, ya monggo silakan. Tapi jika tidak banyak ruang atau keluarga Bunda suka traveling, bisa juga pakai kursi makan yang bisa dilipat atau menghemat tempat. Masuk ke pertanyaan keempat. Kenapa sih Bunda tertarik dengan kursi makan bayi? Apakah dilihat dari harganya, manfaatnya, bentuknya, atau warnanya ya? Atau abis lihat punya tetangga? Ayo ngaku. Pada umumnya yang menjadi pertimbangan pertama adalah soal budget. Kursi makan tuh macam-macam ya, ada yang harganya jutaan, ada yang harga di bawah 500 ribuan juga ada, tergantung fungsi dan fasilitas yang didapatkan dari kursi makan tersebut. Semuanya itu juga tergantung dari bahannya apa dan fungsinya bagaimana, begitu. Kalau dari segi fungsinya, multifungsi atau enggak, kursi makan bayi dapat melatih disiplin pada bayi. Bisa juga menjadi media untuk membantu Bunda menanamkan pola makan sehat kepada si kecil. Selain itu, banyak sekali manfaat dari kursi makan bayi ini yang bisa Bunda cek di video saya tentang manfaat kursi makan bayi. Bisa dilihat di sini. Atau bisa juga cek description box yang ada di bawah. Ngomong-ngomong, sekarang tuh banyak banget kursi makan bayi yang modelnya macem-macem dan serba bisa. Ada yang modelnya booster, ada yang model high chair, ada juga yang bisa dicabut nampannya. Banyak banget.
Ada lagi kursi makan yang posisi duduknya bisa disesuaikan dengan usia anak. Wah, ini bisa long last ya bun. Bisa sampai usia mencapai 3 tahun ke atas. Tuh. Dan bahkan ada juga kursi makan yang bisa beralih menjadi kursi anak remaja, bahkan bisa menjadi dewasa, sehingga bisa ditaruh di mana-mana. Bisa di ruang keluarga, bisa di ruang TV, atau bisa juga di ruang makan. Macem-macem. Tuh. Hebat-hebat ya zaman sekarang tuh, banyak banget ya model kursi makan bayi itu. Dulu tuh cuman ya gitu-gitu aja. Sekarang semakin perkembangannya zaman semakin banyak dan bikin kita semakin bingung milih yang mana. Coba deh Bunda tulis di kolom komentar mau review produk yang mana, nanti akan saya review. Tentu semakin multifungsi harganya semakin mahal. Tapi tentu jangka pemakaiannya juga semakin lama, jadi lebih hemat. Untuk seputar macam-macam kursi makan bayi, mau booster atau high chair, bisa cek video saya yang yang ini bisa cek di situ atau klik link yang ada di description box. Oke, itu semua pertanyaannya bisa Bunda jawab dan tanyakan kepada diri sendiri, anak saya butuh nggak ya? Butuh nggak ya? Semuanya itu tergantung dari Bunda. Yang bisa menentukan adalah Bunda, bukan saya, bukan teman-teman, bukan tetangga, oke? Jika memang merasa diperlukan untuk membeli kursi makan bayi, rencananya mau beli yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar, saya mau ngintip. Nanti kabarin ya bun, mau pilih yang mana atau masih pikir-pikir dulu? Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat Bunda. Dadah, assalamualaikum.